Halo. Oke, nama saya Icang Dwi Rizky Setiawan. Selamat sore. Selama dari pas puasanya ya siang. Terus siang hari kan dari subuh sampai maghrib. Sebelum nikah sih, sebelum sah gitu. Nggak boleh waktu kita ibadah di siang hari ya. Sangat fatal sih, itu batal puasanya. Kan ideal disarankan itu berhubungan suami istri itu setelah tarawih atau setelah sholat malam. Dan lahannya itu ya perbanyak ibadah sebenarnya. Kita bisa belajar, cari kerja atau gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ranjang, gimana kabarnya? Jumpa lagi di Bincang Ranjang Islami. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong. Nah, termasuk pengen tahu tema ini nggak? Tentang berhubungan intim di saat Ramadan. Nah, ini kan sesuatu yang ada yang bilang tadi di komen-komen ya, mungkin ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, atau boleh dengan batasan tertentu gitu. Nah, daripada bingung, kita nanti obrolin barengan narasumber kita. Ada Kang Yazid sama Teh Dery dari Yayasan Rumpun Nurani. Dan podcast ini terselenggara atas kerjasama Radio NKFM Jogja dan juga Yayasan Rumpun Nurani, dan juga didukung oleh kolektif Collaboration Space dan juga Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kita langsung ngobrol aja ya sama Kang Yazid dan juga Teh Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yazid, Teh Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ini ngomongin tentang tema yang menarik nih, Iya. berhubungan intim di saat Ramadan. Kejadian nggak? Pernah nggak? Waduh, soalnya berat ya tahu gitu bahwa konsekuensinya berat, jadi nggak tahan-tahan aja deh mendingan gitu. Oke. Selama ketika lagi puasa ya. Keramasnya kapan ya keramasnya? Jam 3 udah dibangun-bangunin. Harus sudah kering rambutnya. Itu Ramadan itu kan ada siang ada malam gitu ya. Iya. Itu memang nggak boleh sepanjang Ramadan apa cuma waktu tertentu? Mungkin ada waktu-waktu yang boleh nggak boleh, iya. emang ada sih? Emang ada Ya, ada nggak sih? Ada, jadi yang nggak boleh itu adalah Sobat Ranjang di rumah nih ya, nggak boleh itu ketika ya sama seperti jadwal Ramadan, jadwal saum ketika imsak, sahur begitu ya, sampai maghrib. Nah itu waktu terlarang. Di siang tuh nggak boleh berarti? ya. Iya. Tapi kalau Membatalkan puasa. membatalkan puasa, lah orang kita lagi puasa, kan puasa itu menahan nafsu, menahan lapar dan haus, menahan nafsu yang di bawah perut juga gitu kan. Jangan sampai itu bocor tuh ketika lagi siang hari, karena hukumannya ya, Iya, itu pelanggaran berat yang Pelanggaran dihukum berat. dengan kafarot itu. Nah, kafaratnya itu Kayaknya adalah berat banget nih. Iya. Ya hukuman memberi makan 60 orang miskin tuh. memberi Oke. makan 60 orang miskin. Nah, sebelum ke hukuman Iya. tentang larangan, selain di saat puasa Ramadan, ada waktu lain lagi nggak yang itu memang nggak boleh juga tuh? Ya ketika saum ya sama berlaku gitu. Ketika saum itu pokoknya dari mulai azan subuh ketika kita mulai puasa sampai buka itu ya tetap nggak boleh. Ya, kalau di luar bulan puasa atau di luar aktivitas puasa kan saat haid kan nggak boleh, saat iktikaf juga. Nifas. Nah ini kenapa Ramadan ini jadi spesial bahasannya dan banyak ditanyakan orang, boleh nggak sih gitu ya? Sebenarnya kalau bolehnya itu Ramadannya tidak masalah, bulan Ramadannya atau orang berpuasanya sehari semalam berpuasa itu tidak masalah. Yang masalah adalah hubungan badan ini bisa membatalkan puasa dan dihukum dengan kafarot ketika dilakukan pada saat kita berpuasa. Maksudnya di rentang antara imsak sampai adzan maghrib sampai kita berbuka itu loh. Kalau setelah berbuka sampai sebelum imsak ya monggo saja silakan gitu. Cuma kan ada cumanya. Apa? Cumanya itu misalnya gini, kebiasaan kita kalau puasa ya, dan dicontohkan oleh para ulama, para guru-guru kita itu kan kita sibuk dengan ibadah, sibuk mengaji. Bahkan ulama dulu ada yang satu hari itu satu Al-Quran 30 juz, ada yang dua Al-Quran, fokus kayak gitu. Itu terus kapan begituannya? Kapan keranjangnya kan susah itu ya. Atau kita lah misalnya 1 juz sehari itu kan bagi yang bacaannya lamban itu kan sudah kepontal-pontal, itu bisa jadi 2 jam 3 jam ya baca itu doang gitu. Wudunya nggak boleh batal gitu ya. Habis itu dikejar-kejar ada lagi sholat taraweh.
Sholat Iya. tarawih kalau khusyuk beneran saya kira bisa lama ya, mungkin jam 9 jam 10 baru selesai. Jam 10 baru selesai itu kita udah buru-buru nyiapin untuk sahur ya. Iya. Kemudian nggak boleh terlalu malam, sudah harus tidur. Ini memang kondisi tubuh kita itu ketika lagi Ramadan kan fokus ibadah. Jangan sampai Salat tidur yang tarawih, pendek sebelum ya. digugah sahur ini pun diganggu tidurnya. Iya, jadi biasanya ketika awal-awal Ramadan itu menyesuaikan diri, tubuh juga akan merasa sangat lelah gitu ya. Awal-awal 1 pekan, 2 pekan ketika Ramadan itu tubuh masih menyesuaikan diri. Boro-boro inget biasanya kalau perempuan gitu ya, kalau perempuan ya, tapi kalau laki-laki nggak tahu deh ya. Ya laki-laki juga sama, karena itu kan butuh energi, butuh Nah. kalori banyak gitu. Setara dengan lari sekian kilometer begitu ya. Iya. Bayangkan puasa saat hari-hari Udah capek. lapar dan haus, kemudian begitu adzan maghrib itu yang diingatkan makanan minuman ya, dan diminum pun biasanya nggak kuat banyak-banyak. Habis itu langsung maghrib, maghrib itu sudah Tarawih. udah dipanggil-panggil tarawih kalau nggak buru-buru nanti. Pulang tarawih ngantuk. Pulang tarawih ya kalau nggak tadarus sudah ngantuk udah dibangunin pun udah susah dibangunin gitu ya. Jadi kalau melakukan hubungan seksual secara berkualitas, apa harus buru-buru secepat itu gitu ya, short time gitu ya. Itu pun mandinya jadi males karena mandinya harus buru-buru, harus segera dikeringin sebelum anak-anak bangun. Bangun sahur maksudnya jam 3, kok masih bau sampo, nggak enak banget. Iya. Tapi ini juga nih Kang, karena Ramadan itu kan kita sibuk ibadah ya. Iya. Tapi tetap aja namanya syahwat ada momen yang Ada. terus kan muncul tuh, Iya. apalagi sebulan kan itu. Nah di momen yang susah nyarinya, itu kadang dapatnya malah momen yang nggak boleh itu. Jadi siang hari kita malah pengen, karena malam udah nggak sempat kan tarawih, udah ngantuk, sahur, buru-buru masak, keburu imsak. Pas siang lagi santai istirahat tidur siang, istri juga tidur siang. Kepengen, nah itu apa ya? Tipsnya deh biar nggak sampai kebablasan. Iya, jadi mungkin itulah godaan syahwat ya. Tidak menutup kemungkinan orang ketika sudah menahan lapar, menahan haus dalam kondisi energi yang sangat kurang gitu ya, lemah, lunglai, agak-agak dehidrasi gitu, ternyata terangan-angan juga ya yang kayak gitu-gitu gitu ya. Nah dalam keadaan demikian, makanya selama bulan Ramadan terutama ya, itu ada sunnah iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu tinggal di masjid. Tinggal di masjid dan tidak boleh beranjak keluar sampai keluar badan masjid itu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah kita dengan dalam tanda kutip memaksa diri untuk nempel di lantai masjid, itu pun sudah mengekang diri untuk tidak berbuat apapun gitu. Ya jangankan melakukan itu, yang harus pulang dulu, harus ketemu istri dan istri harus juga siap. Lalu kita di masjid itu ngambil sandal aja sudah batal kan iktikafnya. Misalnya ngambil sandalnya di luar ternyata gitu ya. Atau kita pengen jemur pakaian atau pengen apa di luar gitu. Itu enggak. Jadi yang pertama saya sarankan memang optimalkan saat puasa terutama Ramadan itu dengan iktikaf. Makanya berdiamlah di masjid itu. Di sana nggak ada istrimu gitu ya. Ya kalau sama-sama iktikaf di masjid ya udah beda lagi. Mungkin beda lantai lah gitu ya. Nggak akan ketemu juga itu, dan HP-nya di-off-kan dulu lah. Kita selama beriktikaf di masjid ya sambil ngaji, target tilawah, target hafalan, murojaah dan sebagainya itu dipenuhi begitu. Insya Allah itu sudah enggak gitu. Oke. Sambil diminum loh Kang. Oh iya, siap. Ini kan nggak puasa ya. Nggak puasa. Iya, berasanya puasa jadinya kok. Ada makanan minuman, kita kan nggak puasa ya. Iya. Ya boleh sambil diminum nih. Iya. Nah Sobat Ranjang juga ini ya, mungkin ada pengalaman yang belum terjawab nih. Misalnya terlanjur pernah nih siang hari, tadi misalnya nggak tidur siang, kepengen kebablasan. Iya. Tadi katanya konsekuensinya berat tuh. Iya, dia kena denda. Pertama puasanya jadi batal. Yang kedua dia kena denda. Dendanya adalah harus membayar kafarat karena ini dosanya dosa pelanggaran besar. Puasa itu rukun Islam loh. Wajib. Rukun Islam dilanggar. Ibarat wajib sholat dia nggak sholat gitu ya. Begitu kan besar jadi dosanya. Dia melanggar rukun Islam sendiri. Bukan sekedar makan bangkai tikus atau bukan sekedar itu dosanya. Jadi haramnya itu haram besar gitu loh. Makanya harus hati-hati konsekuensinya jadi seorang muslim kan gitu ya. Memberi makan, hukumnya itu memberi makan kepada 60 orang. 60 orang fakir, miskin, kayak gitu-gitulah itu. Orang yang kira-kira membutuhkan gitu. Kayak hajatan ya? Nah, bayangkan berarti nunggu malam, nanti begitu malam kita harus bikin 60 menu buat mereka. Nyari orang miskin siapa yang membutuhkan di sini gitu. Nah kalau yang jebol itu ya orang miskin. Nah ya itu makanya susah juga kan. Gimana tuh konsekuensinya? Kalau di zaman Rasulullah sih kemudian
disuruh bertaubat gitu. Disuruh bertaubat, taubatnya taubat nasuha gitu ya. Nah, saya kira kalau orang dalam kondisi seperti itu zaman sekarang itu saking dableknya ya. Dablek itu apa sih? Nggak Saking pemahamannya. bandel. Saking bandelnya lah kayak gitu ya. Jadi jangan deh, makanya sebelum puasa itu ada pendahuluan untuk mempersiapkan batin kita menghadapinya. Kalau tidak siap ya jadinya begitu gitu. Itu Ramadan, artinya Puasa ada Ramadan. kafarat tadi ya, bayar gitu. Tapi kalau saumnya adalah bukan saum Ramadan, saum sunnah gitu ya. Ya berarti udah nggak jadi pahala saumnya, nggak jadi saumnya, Batal. batal Gitu. gitu. Berarti kalau puasa sunnah ya sebenarnya tetap nggak boleh. Nggak Cuman boleh. kalau jebol ya sebatas puasanya batal aja. Iya, aja, begitu. gitu. Oh iya iya. Nah Nggak itu ya sobat ranjang. Pokoknya selama Ramadan itu hukumnya haram berarti ya berhubungan di siang hari saat puasa Ramadan. Hukumnya jadi haram kalau melanggar. Konsekuensinya memberi makan orang miskin 60. Ya. Terus kalau yang dimaksud yang kategori itu berarti kamu wajib kafaratnya tadi itu kalau yang gimana? Misalnya nih cuman apa ya? Mungkin sentuhan. Jadi kemaluan sentuhan tapi nggak sampai masuk misalnya. Atau ya masuk istilahnya tapi nggak sampai klimaks misalnya. Atau ya pokoknya saling menikmati tapi nggak sampai klimaks. Pokoknya ada batasannya nggak sih? Itu disebut, oh kalau udah gitu ya kafarat lah. Yang kena kafarat itu yang berhubungan intim dalam arti jima, memasukkan. Jadi bertemunya dua kelamin atau saling memasukkan gitu ya. Menempel dan memasukkan. Menempel dan memasukkan begitu. Oh nempel aja juga sudah Memasukkan dianggap. meskipun nggak nempel, misalnya pakai kondom kan bisa aja begitu ya. Oh kebalik, kalau nempel aja tapi nggak masuk. Itu Tapi kan bertemunya pasti dua ada khitanan. Sahwat. apa? Bertemunya dua khitan, Iya. dua organ khitan tadi itu loh. Oh bertemu aja udah dianggap itu sudah. statusnya jima ya. Karena itu kalau sudah kalau jima bertemu pasti itu. nggak mungkin nggak ada sahwat, nggak mungkin lempeng-lempeng aja Iseng nggak banget itu. mungkin, iseng banget. Nggak sengaja misalnya. Kecuali kalau saling toel gitu, saling pelukan ya mungkin ya. Gitu. Tapi kalau udah apa itu niat banget kan bertemu. Itu sudah ya, definisi jima sudah terlampaui, Iya. sudah terpenuhi Oh, berarti iya. ya sudah kena hukuman kafarat itu. Tapi kalau belum terlampaui, belum terpenuhi definisi jimanya, misalnya kita bersahabat-sahabat hanya dengan saling meremas-remas tangan, saling berciuman dan sebagainya, maka Nggak dia sampai. batal puasanya gitu. Nah, siapa yang menjadi dimintai patokan batalnya sampai mana? Kalau cuma rumah-rumah saya, apa ukuran saya syahwat atau enggak, itu enggak ada kecuali kejujuran kita gitu. Feeling, Feeling ya perasaan kita, kejujuran ya. kita, perasaan kita gitu. Kita aja yang sejujur apa gitu. Kalau orang waro, orang berhati-hati nggak akan berani gitu. Nyium aja mungkin berhati-hati banget. Rasulullah ciuman itu kan Rasulullah pada saat itu beliau sanggup menahan. Nah kalau kita nggak tahu deh gimana ya. Oke baik. Tadi sebagian fikih sudah terbahas. Ada nggak bagian fikih-fikih yang mungkin belum terbahas bisa dilengkapi ini? Lakukan itu malam hari. Jadi timing penjadwalannya, manajemen waktunya yang baik makanya. Jadi habis sholat taraweh misalnya, boleh monggo silakan. Kemudian langsung keramas, langsung mandi besar begitu ya. Lanjutkan lagi dengan aktivitas yang lain. Misalnya tadarus atau tilawah itu juga jangan ditinggalkan. Toh berhubungan badan kayak gini kan, saya yakin nggak akan setiap malam. Wong energinya setiap hari, energi hariannya kan berkurang daripada bulan-bulan selain puasa kan gitu. Itu atau pas sambil mengambil waktu-waktu tidur itu sampai sebelum makan sahur. Nah, atau saat-saat makan sahur itu. Kalau memang hidupnya cuma berdua ya monggo saja gitu kan, terserah. Sampai kemudian batasnya ya imsak kalau bisa gitu. Meskipun ada riwayat bahwa Rasulullah pernah mandi junubnya itu sudah lewat imsak, sudah lewat subuh begitu. Tapi kalau bisa jangan ya, kita sebaiknya berhati-hati dengan hal seperti itu gitu. Jadi kalau bisa begitu sudah imsak, udah deh waktunya udah di-cut selesai. Sama halnya dengan waktu untuk makan dan minum. Selesai waktu itu. Jadi para istri juga sama, sobat ranjang di rumah, para istri nih ya, kondisikan. Kondisinya itu ya udah malam aja, abis tarawih gitu ya. Ketika kondisinya, kalau masih berdua masih gampang banget pengkondisiannya. Tapi kalau sudah ada anak, berarti kan nunggu anak tidur juga ya. Ketika anak sudah tidur, kondisi sudah nyaman gitu, baru silakan dikondisikan suami untuk bertempur. Kalau memang suami semangatnya sangat tinggi, bisa dirapel deh habis tarawih dan sebelum sahur. Baik gitu ya, Sobat Ranjang bisa lengkap pokoknya bahasannya dari
boleh tidaknya, fikihnya, termasuk tips-tipsnya nih, boleh langsung dipraktekkan sama pasangannya di momen Ramadan ya. Semoga bermanfaat. Kita akan ngobrol lagi ya Kang Yazid, Dery, di bahasan berikutnya, tema lainnya. Dan Sobat Ranjang, kita jumpa lagi di Bincang Ranjang Islami berikutnya. Dan program ini kerjasama dengan Radio MKFM Jogja dan juga Yayasan Rumpun Nurani. Dan juga didukung oleh Kolektif Collaboration Space dan juga Universitas Amikom Yogyakarta. Jumpa lagi di Bincang Ranjang Islami berikutnya. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.